Selamat datang kembali di Bahas Film. Drama kali ini bercerita tentang kisah kasih dua sejoli saat masa SMA, di mana film ini menceritakan dua murid SMA yang satu pintar dan yang satu juga pintar, namun sedikit, ajalah, wes lah tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang bergaya tampan, hendak pergi ke sebuah acara. Tak lama kemudian, datanglah dua orang temannya yang mengatakan bahwa pengantin wanita sudah siap. Selanjutnya, cerita beralih ke 10 tahun lalu dan diketahui bahwa pria sebelumnya bernama Mizushima Kosuke. Saat ini, Kosuke berstatus sebagai murid kelas 3 di sebuah SMA di kota kecil. Kosuke memiliki beberapa sahabat dengan keunikannya masing-masing. Mereka antara lain, Aki, yang dikenal sebagai anak dengan keanehan di mana anunya sering berdiri tanpa sebab yang jelas. Kemudian, Sugimura Kazuki, seorang murid gendut yang mereka panggil dengan sebutan Savanichir. Lalu ada Komatsubara, teman Kosuke sejak TK. Utako sendiri adalah seorang wanita yang suka menguji iman para lelaki. Singkatnya, saat memasuki gerbang sekolah, Kosuke yang rambutnya terlihat panjang dimarahi oleh gurunya. Namun, bukannya takut, Kosuke malah meledek guru tersebut, yang membuatnya mendapat hukuman untuk menghadap tembok saat jam pelajaran nanti. Namun, ketika di dalam kelas, guru lain yang tidak mengetahui alasan Kosuke dihukum, menyuruhnya pindah tempat duduk di depan seorang murid cantik dan pintar bernama Hayase Mana. Guru tersebut meminta Mana untuk membantu Kosuke dalam hal belajar. Mana adalah murid teladan di sekolah dan disukai banyak pria, namun entah mengapa tidak demikian dengan Kosuke. Saat pulang sekolah, Kosuke dan kawan-kawannya sering mampir ke warung makan milik orang tua dari Iyohe, teman sekelas mereka yang berprestasi. Suatu hari, Iyohe, yang biasanya pendiam, mulai tergerak untuk bergaul dengan Kosuke dan kawan-kawan, meskipun mereka dikenal sebagai murid nakal dan malas menabung. Di rumah, kita dikejutkan dengan keunikan keluarga Kosuke. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, namun hanya ibunya yang dianggap normal, sedangkan sang ayah punya kebiasaan telanjang bulat di dalam rumah, kebiasaan yang malah diikuti oleh Kosuke. Keesokan harinya, saat jam pelajaran akan dimulai, guru menanyakan apakah ada murid yang lupa membawa buku. Ternyata, Mana yang merupakan murid teladan malah lupa membawa bukunya. Namun, tiba-tiba Kosuke memberikan bukunya kepada Mana, sehingga Kosuke kembali mendapat hukuman menghadap tembok. Saat pelajaran dimulai, Kosuke tertarik dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh guru, yaitu, "Die the apple of my eye." Ia mencari makna dari kalimat tersebut dan menemukan bahwa "Dar the apple of my eye" berarti seseorang yang paling disukai lebih dari yang lainnya. Pada saat jam istirahat, Mana menghampiri Kosuke untuk berterima kasih karena telah membantunya. Mana kemudian bertanya mengapa Kosuke masih malas belajar, terutama matematika, padahal ujian kelulusan semakin dekat. Kosuke dengan santai menjawab bahwa mempelajari rumus-rumus tidak terlalu berguna dalam kehidupan nyata, dan dia merasa seperti kehilangan jati dirinya jika melakukan hal tersebut. Besok harinya, seperti biasa, Kozuki menyempatkan dirinya untuk datang ke sekolah lebih awal guna berlatih keahlian bela diri dengan seorang temannya yang berbakat dalam bidang olahraga, bernama Machida Kento. Meskipun Kozuki sudah belajar taekwondo sejak masih duduk di bangku SMP, ternyata Kozuki dapat dikalahkan dengan mudah oleh Kento, yang baru saja mempelajarinya. Saat masuk ke kelas, Kozuki bertemu dengan Mana, yang juga datang lebih awal ke sekolah untuk belajar seorang diri. Mana melakukannya untuk menghindari kakak-kakaknya yang sangat berisik di rumah. Dari sini, tidak seperti biasanya, Mana mulai banyak berbicara kepada Kozuki. Dan dari pembicaraan itu, Kozuki mulai menyadari bahwa Mana sangat kawaii, imut,
saat sedang banyak berbicara. 向いてないかも。幼稚園の時ね、庭の窓から風にひらひらしていて、そしたら Jam pelajaran berlangsung dengan Kozuki yang terlihat sedang tidur malas-malasan di kelas. Akan tetapi Mana, yang sebelumnya diminta oleh guru untuk membantu Kozuki belajar, terus-menerus membangunkan Kozuki dengan memukul punggungnya menggunakan ujung pulpen. Tidak berhenti di situ. Saat pulang sekolah, Mana menghampiri Kozuki untuk memberikan materi pelajaran dan contoh soal guna membantu Kozuki menghadapi ujian sekolah yang sudah semakin dekat. Tentu saja hal itu membuat Kozuki kesal dengan apa yang dilakukan oleh Mana. Mana menjelaskan bahwa dia melakukannya sebagai bentuk pelajaran untuk Kozuki yang sudah meremehkan usaha orang lain, padahal dirinya sendiri sama sekali tidak berusaha. 次はきっと50点取れるから。ここを通過しないと結局遠回りになるから。私 Alhasil, pada malam harinya, Kozuki begadang untuk mengerjakan soal dari Mana. Keesokan harinya, setelah selesai melakukan latihan bela diri, Kozuki memberikan soal yang sudah ia kerjakan kepada Mana. Tak butuh waktu lama, Mana langsung mengetahui bahwa Kozuki mengerjakan soal itu dengan asal-asalan tanpa membaca buku materi yang telah Mana berikan. Lantas, Mana menyuruh Kozuki untuk kembali mengerjakan soal tersebut saat jam istirahat. で直して。目の前に歯がゆい人がいると気が散って、その方がよ。 Utaku bertanya mengapa Mana sangat perhatian kepada Kozuki, dan Mana menjawab bahwa dia hanya merasa cemas dengan masa depan Kozuki. Sementara di sisi lain, ternyata Kozuki diam-diam mulai mempelajari buku materi yang diberikan oleh Mana dengan giat. Tidak hanya teman-temannya, ibu Kozuki juga heran dengan perubahan Kozuki, yang tiba-tiba rajin belajar, karena biasanya Kozuki adalah anak yang malas dalam hal belajar. 私の子供なんだからもともと頭はいいのよ。ただそこだな。 Singkat cerita, Kosuke dan kawan-kawan telah selesai melangsungkan ujian sekolah, dan nilai mereka akan segera dibacakan. Mereka yang merupakan murid pintar di kelas mendapat nilai yang sangat bagus. Tak kalah mengejutkan, Kosuke yang biasanya mendapatkan nilai sangat rendah kali ini berhasil mendapatkan nilai 76. Hal itu tentu saja membuat Mana merasa sangat senang, tapi tidak demikian dengan Kosuke, yang merasa bahwa masa-masa sulitnya akan kembali dimulai, karena Mana akan memberikan materi pembelajaran yang lebih sulit daripada sebelumnya. 必要なこと。 Di jam istirahat, Kosuke dan kawan-kawan terlihat sedang membahas tentang beredarnya kabar yang mengatakan bahwa kapal hantu dari Cina sedang mengarah menuju lautan Jepang, dan sebentar lagi akan sampai di tempat mereka. Kosuke pun menambahkan bahwa cerita tentang hantu bukan hanya itu. Ia mengatakan bahwa di kelas mereka juga ada hal aneh di mana mereka bisa mendengar suara dari arwah senior mereka terdahulu dari dalam tembok. Tentu saja teman-teman Kosuke tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Berbeda dengan Mana yang mau saja percaya dengan keisengan semacam itu. 死んだ人は私たちの脳の中に居続ける。 Karena pembahasan tentang hantu tadi siang, Mana yang sedikit merasa takut meminta Kosuke untuk menemaninya belajar di sekolah pada malam hari. Setelah Kosuke melihat indahnya rembulan di malam itu dari luar jendela, begitu pula dengan Mana yang juga melakukan hal yang sama, kemudian ia sadar bahwa tujuannya berada di tempat itu adalah untuk belajar. Melihat Kosuke yang tidak melakukan apapun, Mana lantas menyuruh Kosuke untuk belajar bersamanya dan mengatakan untuk jangan sombong, hanya karena sudah mendapatkan nilai 76. Tapi tak diduga, Kosuke dengan songongnya berkata bahwa dia adalah orang yang jenius, dan bila dia mau mencoba, bahkan bisa melampaui nilai seorang Mana. Hingga akhirnya, untuk membuktikan hal itu, Kosuke pun mengajak Mana untuk taruhan. Jika nilai Kosuke lebih tinggi, maka Mana harus menggunakan gaya rambut ponytail saat di sekolah, sedangkan Kosuke diminta oleh Mana untuk membotaki rambutnya. Dari situ, mereka pun memulai hari-hari mereka dengan belajar keras untuk saling mengalahkan. Singkat cerita, tibalah hari pengumuman nilai ujian sekolah. Seperti yang diduga, sekeras apapun Kosuke berusaha, Kosuke tetap tidak dapat mengalahkan nilai dari Mana. 楽しみだね。吉田沙保里の発言また次も勝負かな。悔しい Di malam harinya,
Saat Kosuke sedang menemani Mana pulang sekolah walau dalam keadaan hujan, ternyata Kosuke pergi ke tempat pangkas rambut untuk membotaki rambutnya. Saat kembali ke kelas, Mana tertawa bahagia melihat Kosuke yang sudah botak. Besok harinya, saat Kosuke sedang berkumpul dengan teman-temannya, tak disangka Mana juga mengubah gaya rambutnya menjadi ponytail. Seketika, hal itu membuat mereka dan Kosuke terpesona melihat Mana yang sangat aduhai. Saat di dalam kelas, tiba-tiba saja ibu guru masuk membawa seorang petugas satpol ke kelas mereka. Pihak sekolah melaporkan bahwa telah terjadi kasus pencurian pada pagi hari tadi, dan mereka menduga bahwa pelakunya adalah murid dari kelas mereka karena beberapa murid, di antaranya Kosuke, Mana, dan Kento, sering datang ke sekolah lebih awal. Mendengar hal itu, suasana kelas menjadi tegang, merasa tidak adil karena pihak sekolah mencurigai mereka begitu saja, dan bahkan membawa petugas satpol. Rasa kesal itu kemudian diikuti oleh Mana, dan semua murid yang kecewa dengan sekolah karena tidak mempercayai murid-muridnya. Karena kejadian itu, Kosuke dan teman-temannya mendapat hukuman dari pihak sekolah yang membuat pengalaman tersebut terasa sangat memalukan. Namun, Kosuke menganggap bahwa Mana yang berani melawan guru tadi sungguh sangat sugoi. Singkat cerita lagi, tibalah hari upacara kelulusan Kosuke dan teman-temannya. Pada hari kelulusan yang berbahagia ini, Mana, selaku murid teladan di sekolahnya, dipilih untuk memberikan pidato perpisahan di depan teman-temannya, yang membuat sebagian besar murid terharu mendengar kata-kata dari Mana. Setelahnya, Kosuke dan teman-temannya bersenang-senang di halaman sekolah untuk yang terakhir kalinya. Di sini, Hutaku bertanya pada Mana, siapa orang yang nantinya akan dipacari oleh Mana. Lantas, Mana pun membisikkan sesuatu kepada Hutaku. Tako wa? Mana? Zurui. Honto da yo. Beberapa hari kemudian, Kosuke dan kawan-kawan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas yang mereka inginkan. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu di pantai untuk bersenang-senang sebelum nantinya mereka akan disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Saat sedang bersantai, mereka semua menceritakan apa yang akan menjadi harapan mereka saat dewasa nanti. Di sini, Kosuke yang tampak bingung ingin menjadi apa, mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi orang yang insugoil, yang dapat mengubah dunia, walaupun hanya sedikit. Suatu ketika, di malam hari, Kosuke mendapat panggilan dari Mana yang sedang menangis. Ternyata, Mana gagal dalam ujian universitas yang dia inginkan. Saat ujian berlangsung, Mana mengalami sakit perut yang membuatnya tidak bisa mengerjakan soal dengan maksimal. Kosuke pun lantas memberikan tisu kepada Mana dan juga bajunya agar Mana dapat menghapus air matanya. Meskipun Mana tidak lolos di universitas yang dia inginkan, dia berhasil diterima di salah satu universitas terbaik yang ada di kota Tokyo. Sebelum Mana pergi meninggalkan kota kecil mereka, Kosuke memberikan sebuah baju yang bertuliskan "Arba, you are the apple of my eye", yang sebelumnya mereka ketahui maknanya sebagai seseorang yang paling disukai lebih dari yang lainnya. Untuk mencari makna dari tulisan itu, sebelum akhirnya mereka berdua dipisahkan oleh jarak dan waktu. Sementara itu, Kosuke sendiri berhasil diterima di salah satu universitas di kotanya, di mana dia mengambil jurusan kebudayaan, meskipun ia masih belum tahu apa yang ingin dia capai nantinya. Di sela-sela waktunya, Kosuke menyempatkan diri untuk saling bertukar kabar dengan Mana. Ternyata, kini Mana satu kos dengan Utako, yang juga kuliah di kota Tokyo. Sedangkan Kosuke memberitahu bahwa dirinya kini sedang serius dalam latihan bergulat. Namun, Mana tidak menyukai Kosuke yang melakukan aktivitas tersebut.
一緒にいて楽で気持ちのいい人だから。 Bulan-bulan telah berlalu. Tibalah waktu liburan musim panas. Kosuke dan Mana akhirnya bisa bertemu kembali setelah cukup lama. Mereka berdua sangat senang dengan pertemuan itu, dan kemudian mereka pergi berkencan dan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Di sini, ternyata Mana sudah mengetahui makna dari tulisan "Or you are the apple of my eye" yang ada di baju yang diberikan oleh Kosuke, yang membuat Mana akhirnya bisa menyadari bahwa Kosuke benar-benar menyukainya. Mana mengatakan bahwa disukai oleh orang lain rasanya sungguh aneh, dan mungkin dirinya yang disukai oleh Kosuke saat ini hanyalah dirinya yang ada di dalam imajinasi Kosuke. Kemudian, Mana bertanya tentang alasan Kosuke menyukainya, dan Kosuke pun menjawab bahwa dia hanya menyukai Mana saja tanpa tahu alasannya. Mendengar hal itu, Mana terlihat tidak senang dengan jawaban Kosuke, yang menurutnya terkesan kekanak-kanakan. Kosuke pun berpikir bahwa dirinya telah ditolak secara halus oleh Mana. 上の人物じゃない。どこが好きなの？ Saat mereka hendak menerbangkan lampion, Kosuke meminta Mana untuk mengizinkannya agar bisa terus menyukai Mana tanpa harus bertanya balik tentang bagaimana perasaan Mana terhadap dirinya. Perilaku Mana sebelumnya membuat Kosuke salah paham dan menjadi takut jika mendengar Mana menolaknya secara langsung. Namun Mana yang sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Kosuke seketika menjadi kecewa. Kemudian, untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang yang serius, Kosuke terpikir untuk memperlihatkan sisi keren dirinya kepada Mana dengan membuat sebuah turnamen gulat di universitasnya tersebut. Sebelum hari H, Kosuke menghubungi Mana untuk mengajak Mana agar hadir di hari pertandingannya. Awalnya, Mana yang tidak menyukai aktivitas gulat itu menolak ajakan tersebut. Namun karena Kosuke terus-terusan membujuknya, akhirnya dengan terpaksa Mana pun menghadiri pertandingan tersebut. 得られない問題の回答を純粋な肉体的言語で数学みたいなもんかな。 Namun, sayangnya, pada pertandingan itu, Kozuki akan langsung berhadapan dengan seorang mahasiswa yang memegang sabuk hitam dalam taekwondo. Di awal pertarungan, Kozuki dapat memberikan pukulan pada lawannya, tapi kemudian dia mendapat serangan berkali-kali hingga akhirnya dia dibuat dalam keadaan tepar. Di tengah ketidakberdayaannya, datanglah Mana untuk melihat Kozuki, yang seketika membuatnya menjadi lebih bersemangat. Namun, sayangnya, dengan kehadiran Mana di tempat itu, belum dapat membuat Kozuki berubah menjadi seorang Murayama. Setelah pertandingan itu, Kozuki menghampiri Mana untuk berterima kasih karena Mana sudah datang untuk melihatnya. Namun, setelah melihat pertandingan tadi, Mana merasa kesal dan sangat marah dengan Kozuki yang melakukan aktivitas yang hanya dapat melukai dirinya sendiri, yang dianggapnya seperti kekanak-kanakan. Kozuki pun seketika ikut marah tanpa tahu bahwa Mana sebenarnya sangat mengkhawatirkan dirinya, karena dirinya yang sedang serius untuk melakukan sesuatu tidak dianggap oleh Mana. Hal itu membuat Mana mengatakan kepada Kozuki untuk menghentikan semua kesukaan yang sangat mengecewakan dan marah, kemudian pergi meninggalkan Kozuki, yang sebenarnya mengatakan hal itu agar Kozuki berhenti dari aktivitasnya yang berbahaya. Setelah kejadian itu, baik Kozuki maupun Mana tidak pernah sekalipun saling menghubungi. Teman-temannya yang mengetahui hal itu, terutama Kento dan Yohai, yang menyukai Mana, langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Mana. Sungguh, Kento yang sudah mencoba untuk cepat namun memiliki motor yang sangat lambat, sehingga membuat Yohai berhasil mendekati Mana. Akan tetapi, hubungannya dengan Mana hanya berlangsung selama setengah tahun. 好きだって僕に欠けてるのは君の嫌いな幼稚さな君に叱られる康介に 2 tahun berlalu, Kozuki mulai menyadari bahwa dirinya yang selama ini tidak peka terhadap perasaan, Mana mulai merasa bersalah. Sampai di suatu malam, tiba-tiba Jepang dilanda sebuah gempa yang lumayan besar, sampai menimbulkan kepanikan di seluruh penjuru negeri. Perasaan khawatir terhadap Mana pada akhirnya menggerakkan hati Kozuki untuk menghubungi Mana setelah 2 tahun mereka tidak saling berkomunikasi. Untungnya, di sini, Mana mengatakan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Kozuki yang penasaran dengan perasaan Mana terhadap dirinya selama ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Mana mengapa dulu Mana tak mau berpacaran dengannya. Mana menjawab bahwa dulu ia merasa belum siap berpacaran dengan Kozuki
Karena ia takut jika nantinya mereka semakin dekat, Kozuki mungkin merasa bahwa Mana bukanlah orang yang sejatinya ia inginkan, dan malah membuat hubungan mereka berakhir begitu saja. Di malam yang gelap, yang hanya diterangi oleh sinar bulan, mengingatkan mereka dengan masa-masa indah dulu, di mana mereka hanya berdua di kelas yang sepi, dan dapat melihat indahnya rembulan. Sebelum menutup handphonenya, Mana mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya karena Kozuki sudah mau mencintainya selama ini. ありがとう。 Singkat cerita, Kozuki telah berhasil menyelesaikan pendidikannya, dan kini telah menjadi seorang penulis novel yang cukup terkenal. Ketika Kozuki sedang berada di sebuah kafe untuk menulis karya novel barunya, tiba-tiba saja dia mendapat panggilan dari Mana. Kozuki mengira alasan Mana menghubunginya lagi adalah untuk memintanya kembali mengejar-ngejar Mana. Namun, sayangnya, Mana mengatakan bahwa itu sudah tidak mungkin terjadi. それは無理かも。 Kemudian kita dibawa ke scene awal. Kozuki yang sedang bergaya tampan, rupanya akan menghadiri acara pernikahan salah satu temannya, yang tidak lain adalah Mana. Tampak di sini, Kozuki dan teman-temannya yang juga tidak kalah sukses akhirnya bisa kembali berkumpul setelah terakhir kali mereka berkumpul di saat merayakan hari kelulusan di pantai. Ketika Mana keluar dengan mempelai prianya, terlihat Kozuki sangat terpesona melihat Mana yang aduhai, lebih cantik daripada sebelumnya. Meskipun bukan dirinya yang ada di sebelah Mana, Kozuki menyadari bahwa dengan melihat Mana dijaga dengan baik, ia pun turut bisa merasakan kebahagiaan. Dari dalam relung hatinya, setelah sesi berfoto, Kento minta izin pada sang suami untuk memberikan izin agar dapat mencium Mana. Awalnya, suami Mana mengizinkannya, bila Mana juga tidak mempermasalahkan hal itu. Namun, saat Mana memberi izin, sang suami malah langsung mencegah mereka, dan mengatakan bahwa mereka harus lebih dulu mencium dirinya sebelum mencium Mana. Tiba-tiba saja, Kosuke dengan girnya mencium suami Mana habis-habisan, sambil membayangkan bahwa yang dia cium itu adalah Mana. Mana yang melihatnya seketika terkejut, sampai akhirnya dia tertawa bahagia dan mengingat masa-masa dulu saat bersama Kosuke. Sejak dulu, Mana sejatinya sudah menyukai seorang Kosuke. Hal itu terbukti dengan Mana yang pernah membisikkan sesuatu kepada Otaku bahwa dia akan merasa senang jika ditembak oleh Kosuke. Bahkan sampai di waktu kuliah, perasaan Mana terhadap Kosuke masihlah sama. Dulu, dia pernah menulis harapan di bola lampion bahwa dia menyukai seorang Kosuke dan ingin bersama selamanya. Namun, waktu itu, Kosuke merasa takut dan tidak peka terhadap perasaan Mana, sehingga Mana hanya dapat memendam perasaan itu. Sampai suatu ketika Kosuke tidak dapat mengulang masa remaja yang indah, dia harus menerima kenyataan pahit bahwa wanita yang dia kagumi harus direbut oleh pria lain. Setelah membantai suami Mana sampai tepar, Kosuke menghampiri Mana untuk mengatakan bahwa dirinya akan selalu menjadi orang dengan sifat kekanak-kanakan. Di akhir film diperlihatkan Kosuke yang tengah menulis karya novel barunya, di mana Kosuke memberi judul novel itu dengan noda biru. Tampak pada belakang kemeja laki-laki saat menoleh, senyum abadi itu telah bertahun-tahun merebut jiwa kami. Kala itu kami pernah mengejarmu, dan film pun berakhir. Mana ni hane o moratte. Dari cerita ini, kita belajar pentingnya berani mengungkapkan perasaan kepada orang yang kita cintai. Karena memendam perasaan dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Setiap momen dalam hidup adalah berharga, dan kita harus menghargai waktu yang ada dengan menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Pengalaman masa lalu, baik yang menyakitkan maupun menyenangkan, memberikan pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan peka terhadap perasaan orang lain. Perubahan adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima untuk tumbuh dewasa. Sementara cinta yang tulus tidak memerlukan syarat dan seharusnya diberikan dengan dukungan dan pengertian. Akhirnya, kita diajarkan untuk tidak menyerah pada kebahagiaan, karena kebahagiaan seringkali datang dari keberanian untuk mencoba dan mencintai, meski ada tantangan di depan. Ya udah deh, sekian dulu kami segenap tim bahas film pamit undur diri dan dadah.